Salam Meniari, Kanti. Ketemu lagi dengan Sersandani. Kanti, terima kasih catatan kaki dan tim. Sersandani dan tim ucapkan kepada Kanti-Kanti yang telah menonton video kami terdahulu, dan terima kasih juga telah memberikan komentar. Kali ini Sersandani akan coba lebih menggali lagi sesuai dengan permintaan para Kanti. Apa itu? Ikuti Sersandani. Mari. Iya, Sersandani datang lagi. Waduh, ini sudah Kanti, sesuai dengan apa yang telah diterima oleh tim catatan kaki dan Sersandani, bahwa pada kesempatan ini Sersandani akan kembali mengulas soal uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya untuk. Oke, kembali dengan Bang Fuad di sini. Bang Fuad, ya. Waduh, ini sepertinya udah, ini luar biasa ini. Ini berbahasa Belanda ya? Itu seri kun, uang Indonesia zaman Belanda. Seri kun. Seri kun, sebelum wayang kun dulu. Oh, kun dulu sebelum wayang ya. Ini tahun berapa ya, Bang? Sekitar tahun 20. 1930. Ya, 1930. ya, setelah 30 terus wayang. Oh, kemudian baru wayang. Ya. Uang Indonesia ini sungguh luar biasa banyak ini ya kan, jadi agak kita merapi-rapikan, jadi per item, per pengeluaran itu kan. Percetakan kita harus kumpul, jadi di set namanya. Harus di set. Contohnya ini yang set yang sudah dirasa lengkap yang mana? Ya hampir semua udah lengkap, lengkap ya, barang nggak semuanya keluar. Tapi yang di sini yang pertama Bank Indonesia cetak itu tahun 52 seri budaya. Uang Bank Indonesia pertama kali cetak serinya Seri Budaya pada tahun 1992. Ya, sebelum sesudah uang Republik. Oke. Ini maksudnya yang BI. BI ya. Jadi dia ada 7 item dari pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500 dan 1000. Berarti ketika itu pecahan tertinggi kita Rp1.000. Iya. Jadi ada buku panduannya, katalog lama nih ya. Oh gini, ini ya. Jadi ciri-ciri uang 52 ini dia tanda tangan oleh Indra Kusuma dan Saprudin Prawira Negara. Percetakan De Laru. De Laru. Iya. Jadi tanda airnya, tanda air yang dimaksud pengaman di dalam uang yang bisa dilihat dengan pencahayaan itu garis gelombang vertikal. Berarti ini membuktikan bahwa keasliannya. Oh ini yang disebut dengan gelombang air tadi. Ya ini 3 garis kiri dan 3 kanan. Berarti agak berbeda dengan dengan uang sekarang yang cuma hanya 1 benang ya? Enggak, semuanya ada tali air. Ada tali air. Tali air. Di samping benang ada tali air. Ya. Jadi semua pengeluaran 52 Seri Budaya ini rata-rata semua sama pengamannya, garis gelombang vertikal. Rata-rata semua sama. Oke, Bang Fuad. Berarti ada 7 item pecahan ya, mulai dari Rp5, kemudian Rp10, ya, kemudian Rp25, ya, mungkin begini ya, sama aja. 50, mana Rp50, Rp100, Rp500, Rp1000. Nah, ketika itu hanya 7 item dan Rp1000 adalah pecahan tertinggi. Kalau diprediksi kurs sekarang ini nilainya kurs ya, nilai kurs ini Rp1000 di tahun 52 itu hari ini nilai berapa nih?
Rp1.000 Ya, itu kita kembali kepada harga emas. Oh, Kayak gitu kan. patokannya Mas ya? Nah, harga Oke. emas zaman itu berapa per gramnya? Oke. Nah, dikalikan aja. Oh, berarti di awal-awal penciptaan uang, apa namanya, penerbitan uang BI ini, nilai kursnya diukur dari emas ya? Ya. Ya, mungkin semua uang juga begitu kali ya. Ya. Iya, iya. Oke, barangkali ada lagi yang bisa dijelaskan dengan seri budaya ini, Bang Wan? Ya, seri budaya itu menyangkut gambar-gambar depan. Yang Rp5 itu gambarnya Kartini. Oke. Nah, Ini ya. Kartini. Sama ya. Iya. Ini sesuai dengan katalog ya. Iya. Jadi bagian belakangnya. Nah, iya. Ya. Oke. Terus Yang Rp10 gambarnya patung Kendedes. oh, ini patung Kendedes. Nah, patung Kendedes. Ya. Belakangnya motif hampir sama, motif batik ya. Iya, motif batik. Motif batik. Yang Rp25 gambar depannya Ini pohon apa? pohon hayat. Pohon hayat, pohon Nah, kehidupan. inilah seperti pohon kehidupan itu kan. Nah, Pohon itulah. hayat. Tapi ya, oh, iya. Ya, terus yang Yang 50 gambarnya pohon bercorak. pohon bercorak ya. Ah. Oh, ini berarti ya pohon bercorak ya. Ditandatangani oleh Safruddin Prawira Negara. Ya, rata-rata semua sama tanda tangannya. Indra Kusuma sama Safruddin Prawira Negara. Iya. Yang 100 gambar Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Itu mana nih? Oh, ini. Pangeran Diponegoro. Ya. Dan juga tali airnya sama. Sama kayak. Sama semua. Juga yang 500 gambar muka relief Hindu. Nih. Relief Hindu. Ini lihatin dulu. Kira Bagian belakangnya seperti ini. Oh, ini seperti tulisan itu ya, yang kalau di uang-uang sekarang kita temukan barang siapa yang dan seterusnya gitu ya. ya, peraturannya Iya. gitu. Terus yang terakhir Rp1.000. relief Hindu, gambar depannya. Ini ya, Relief Hindu. Itu pecahan tertinggi ya. cukup tinggi. Bagian belakang seperti ini. Ya. Dan harga menyesuaikan dengan kondisi. Ada pertama itu kondisinya namanya UNC. UNC. Nah, yang kedua AUNC. AUNC. Ketiga banyak ke bawah bagiannya. Dan harga itu tergantung dari kondisi barang. Tapi juga pada bagian terdahulu para kaki pernah kita jelaskan juga bahwa nilai investasi pada benda sejarah uang ini itu tergantung kepada berapa jumlah yang dicetak, kemudian berapa yang kita kembali ke BI, dan berapa yang tersisa di luar. Semakin sedikit tersisa di luar, semakin tinggi harganya gitu ya. Dan tapi tidak hanya di situ, kembali lagi kepada kondisi. Walaupun banyak yang di luar, sedikit tersisa yang ada di luar. Kalau kondisinya kurang bagus, tentu nilainya akan tidak bagus juga. Tapi kalau seandainya kita ketemu barang-barang yang sedikit tadi yang berada di bawahnya masih beredar, yang masih di luar, belum bukan GBI, dan kondisinya UNC, itu nilainya Contoh aja, ada contoh di tahun 2010, sekarang 2020 kan? 2020. Nah, sebagai contoh ini katalog lama 2010, berarti sampai saat ini udah 10 tahun. Harga yang 1000 yang UNC sudah 3 juta satu lembarnya. satu lembar. Nah, sekarang kira-kira berapa? Bisa. Ini 10 Itu tahun yang udah lalu ya? berlipat-lipat dan dia bukan naik harganya tapi ganti harga. Oh, Nah, kalau naik barangkali bisa diukur naiknya sekian. Ini bisa jadi ini ya ganti. diganti harga baru. Dan sesuai angka baru sudah pasti di atas angka lama. ya pasti dan itu pasti. Luar biasa. Iya. Dan ini, maaf, katalog ini berarti para kanti ini
legal karena dikeluarkan oleh ini kita dikeluarkan oleh oleh pada sesepuh numismatik pemain uang lama. Nah, dan itu dipertanggungjawabkan oleh penguasa. ya demikian. Itu memang sudah ada standarisasinya ya, standarisasinya. Kan buku ini diupdate terbaru per 5 tahun. Per 5 tahun. Berarti per 5 tahun harga baru. Bukan naik ya. Bukan artinya bukan kenaikan harga sekian jadi sekian, tidak, tapi harga baru, dan harga baru sudah pasti di harga atas lama. Ada suatu contoh ya, eksperimen aja. Nah, di ini yang lain, di seri yang lain di tahun 2010 50 golden seri wayang 50 seri itu wayang. harga 3 juta. Oke. Untuk saat ini harga mencapai 15 juta. Nah, jadi Tahun 10 2010, Nah, 2010 3 juta. dia 3 juta. 2020 10 tahun kemudian harganya Udah 15 juta. Dan bisa lebih. 5 kali lipat ya. Ah. 5 kali lipat ya. 5 kali lipat. Lalu 2 kali masa kan kalau per 5 tahun update harga. Baru 2 kali ganti ya. Tahun 2015 terus 10. Tinggi sekali. Ada lagi Bang Fuad yang barangkali perlu ini, kebetulan kanti-kanti yang mengikuti kanal ini banyak hubungi kami tim untuk lebih menggali lagi soal uang ini. Mungkin kanti saat ini kita hanya gali seri budaya saja, walaupun ada sedikit tadi mungkin yang tahun sebelumnya kemudian mengenai Belanda itu akan kita kupas pada episode-episode berikutnya, tergantung ketika kanti memang membantu like, subscribe, dan share kanal ini, dan agar semua orang lebih banyak lagi mengetahui tentang apa yang pernah ada di nilai tukar bangsa ini. Demikian. Ya, sebetulnya banyak sekali. Belum lagi uang polida, uang asli daerah. Polida itu uang sejarah. Uang asli daerah. Jadi banyak yang mesti dibahas. Ya banyak hal gitu kan dalam artian uang Indonesia ini ya begitu banyak dicetak dan begitu banyak menyimpan sejarah. Nah, jadi memang itemnya banyak. Barangkali ini bisa kita kupas di kesempatan berikut ya Bang Fuad ya, agar lebih fokus. Kita hanya fokus tadi ke seri budaya. Ini kembali saya indikan sedikit para kanti bahwa ya uang yang pertama kali dicetak Bank Indonesia adalah seri kebudayaan, dan itu hanya 7 item atau 7 pecahan, dimulai dari Rp5 sampai kepada Rp1.000. Dan ini masih mempunyai harga yang cukup fantastis ya. Kalau seandainya para kanti di sana ada yang menyimpan yang kondisinya masih UNC, kata yang cuma belum lecek, belum di mana-mana, dan nanti ada standarisasinya. Demikian yang membuat ya. Oke, para kanti, kita tidak perlu berlama-lama, itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi para kanti, dan sampai jumpa pada pasan catatan kaki berikutnya. Bersama saya Danif dan tim, sampai jumpa.